Silakan Bang. Yang menciptakan Nabi Adam itu siapa, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Dalilnya Yesus. tertulis Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14, Wahyu 4 ayat 11. Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu termasuk Adam. Jadi sebelum Yesus disalibkan, siapa yang menciptakan dunia? Tuhan Yesus sudah menciptakan segala sesuatu baru dia datang ke dunia, Bang. Oh, gitu. Makanya Alkitab berkata ya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan inti-intinya ya, Bang ya. Iya. Siapakah Tuhan Yesus? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus adalah Sang Firman, ya, Allah itu sendiri. Dialah pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Dialah terang yang sesungguhnya, Yohanes 1 ayat 9. Ia yang menjadikan dunia, ya. Dunia dijadikan olehnya. Oh, Yohanes 1 ayat 10, ya. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kemudian Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman atau Allah itu sendiri telah menjadi flesh, ya, datang menjadi flesh untuk menyelamatkan kita. Jadi dia menciptakan segala sesuatu dulu, baru dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Jadi sebelum Yesus lahir, kan masih banyak yang sudah lahir sebelum Yesus, Kak. Soalnya yang menebus dosa yang sebelum lahir kan belum ada pegangan agama Yesus. Bagaimana yang sebelum Yesus itu, Kak? Kan Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri, Bang. Jadi pegangan manusia adalah ajaran Tuhan Yesus sejak zaman Adam. Iya. Yang saya nanya kan, Yesus itu kan lahir sebelum nabi-nabi yang lalu, Kak. Sebelum Abraham itu kan ada berapa banyak nabi kan. Jadi sebelum itu pasti banyak orang yang sebelum itu kan ada ajaran agama. Nah, jadi sebelum Yesus itu menyelamatkan, jadi penyelamat. Jadi siapa yang menyelamatkan orang-orang yang mati yang terdahulu? Oke. Sebentar saya bacakan. Ibrani 9 ayat 28 ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah di sini Tuhan Yesus itu hanya satu kali ya memberikan pengorbanan di atas kayu salib, dan darahnya yang tercurah itu berkuasa mengampuni dosa seluruh umat manusia sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir yang percaya kepadanya. Haleluya. Iya. Gitu tadi kita kan belum paham, Kak. Maka kita mau pertanyakan, kok kenapa dia sampai disalib? Padahal kan, dan saya pun masih bingung kenapa dia disalib, padahal dia tuh penebus dosa, menyelamatkan umat. Bahwa padahal pengikut-pengikutnya tuh udah tahu, murid-muridnya tuh yang 10 tuh udah tahu bahwa dia tuh penyelamat. Jadi banyak-banyak yang pengikut tapi dibilang pengkhianat, dibilang ada yang berkhianat, maka disebutlah Yudas Iskariot tuh. Itu yang saya kedengar sih, soalnya kita belum paham semua kitab, Kak. Kok kenapa dia sampai disalib? Padahal dia udah tahu, muridnya tuh udah tahu bahwa dia itu penyelamat. Kok kenapa murid-murid itu nangis-nangis semua untuk menyelamatkan Yesus tapi tidak mampu? Ada yang ngambil alih, mikul kayu salibnya. Gitu, Justru Kak. kalau Tuhan Yesus itu kabur dari penyaliban, nggak ada keselamatan, Bang. Nggak ada kebangkitan orang mati, Bang. Jangan mimpi ya. Jadi gini, Bang. Tuhan Yesus itu kenapa disebut Sang Juru Selamat?
Karena melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib, dia menyelamatkan kita, dia memberikan kita pengampunan. Kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib, mati dan bangkit, ya nggak ada keselamatan, Bang. Jadi Gitu. keselamatan itu datang dari darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, Bang. Dan Oh, kenapa iya. dia disalibkan? Karena dia mengaku Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika dia disalib, darahnya yang tercurah itu, Bang, dampaknya memberikan keselamatan kekal kepada kita. Karena itu darah yang sangat kudus, sangat yang mulia. Nah, kalau Yudas yang disalib, ya nggak akan membawa keselamatan. Kalau darah Yudas yang tercurah di atas kayu salib, ya nggak bisa membawa keselamatan. Kenapa? Darah Yudas itu berdosa. Mana bisa darah orang berdosa menebus orang berdosa? Ya sama-sama inilah, mampus lah. Itu kan Ya karena Di- darah di- Tuhan yang tercurah maka bisa menyelamatkan kita. Karena darah ini, Bang, nyawa kita, Bang, ya. Nyawa ini darah adalah nyawa kita. Yang dua-dua itu yang di samping kanan dan kirinya itu, Kak. Bagaimana itu? Ya, yang kan di samping kanan dan kiri ada yang selamat, ada yang tidak. Karena yang di samping Tuhan Yesus ada satu orang penjahat, dia percaya Tuhan Yesus itu raja, juru selamat. Makanya saat itu juga dia masuk Firdaus. Kalau yang satunya lagi mengolok-olok, dia bilang gini, katanya kau juru selamat, katanya Mesias, selamatkanlah kami dan dirimu. Ngolok-ngolok dia, ya kan? Mah binasa lah dia, Bang, malah matanya dipatok sama burung hantu. Jadi itulah yang soalnya kita kan cuma nanya, pun nggak paham agama tuh masih banyak, belum ada kepahaman lah kan. Jadi Iya, kita mau Bang. nanya. Jadi gini, Bang, ya. Kalau Abang itu baca hukum Taurat, nggak akan bingung. Gini, Kak, yang di Israel kan agamanya apa tuh, Kak? Nggak ada agama. Agama itu buatan orang India. Nah, Loh, kok baru enggak, tahu, Bang? yang di Israel. Abang tahu Yang- nggak etimologi kata agama? Yang di Israel itu kan kita Bentar dulu, sembahyang- Bang. Bentar dulu, Bang. Abang tahu nggak etimologi agama? Tidak tahu, Kak, tidak tahu. Nah, ini saya kasih tahu ya. Dalam Alkitab nggak ada satupun ayat tertulis ada kata agama, nggak ada. Karena apa? Agama itu buatan manusia, ya. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tahu, Abang, siapa itu Sanskerta? Orang dari India Ya, sana, ya. Bang. Ya. Ya. Jadi kata Gini, Kak, agama gini, itu Kak. berasal dari bahasa Sanskerta, itu dari India sana, Bang. Bentar dulu, Bang. Kamu dengar dulu, aduh, Bang. Ya. Abang tahu nggak kenapa di dunia ini banyak agama? Justru karena manusia jatuh dalam dosa. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, dia taat kepada Tuhan Yesus. Semua umat manusia di dunia ini menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tapi Iya, Kak. karena Adam dan Hawa memberontak melawan Tuhan, melanggar hukum Tuhan, sehingga manusia sudah berdosa semua, ya. Roma 3:23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya di dunia ini banyak agama. Tetapi keselamatan kekal itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Kebenaran sejati hanyalah Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang berfirman dengan tegas. Yohanes 14 ayat 6, akulah sang kebenaran. Wahyu 3 ayat 14 ditegaskan lagi, Tuhan adalah sang kebenaran sejati. Jadi tidak ada kebenaran dimanapun kita temukan selain dalam Tuhan Yesus, ya. Yang baik itu belum tentu benar, tetapi yang benar itu sudah tentu baik. Paham, Abang? Iya, yang saya tanya gini, Kak. Nah, Kak kan bilang yang di Israel itu kan Tuhannya kan Tuhan Yesus. Tapi dia nyembahnya di dinding itu, Kak. Sembayangnya tuh di dinding, enggak kayak yang di gereja-gereja di sini di Indonesia. Oh, itu Israel yang belum percaya, orang-orang Yahudi yang belum percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau yang sudah percaya Tuhan Yesus, orang Yahudi itu ya dia kayak gitu, Kak. menyembah Yang kita Tuhan lihat. Yesus. Ya sudah, Bang, kayaknya nggak beraturan diskusi kita ini. Katanya tuh gitu, Kak. Ganti dulu sama yang lain. Itu kan banyak, Kak, penyembah-penyembah Yesus. Padahal dia kok nyembahnya di dinding-dinding kayak gitu. Nggak ada yang kayak kita di sini. Ya kalau Israel yang udah percaya Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus, Bang. Mereka yang nangis-nangis di dinding itu mereka itu mau menantikan juru selamat lagi gitu. Itu banyak- Menantikan banyak Mesias. Yang di Israel tuh. Yang Ya di udahlah, Israel Bang. Ya Bang, makasih, Bang. kayak gitu, Kak. Kayaknya Bang
Ya, sama so. Itu dia yang saya tanyakan, Kak. Ya udah bang, semangat bang. Adonai Iya, Yesus iya, iya. Masih Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, memberkatimu dan mengasihimu abang. Iya, iya.